saya akan menjelaskan pendekatan humanistik dalam konseling. Yang pertama yaitu filosofi dasar. Pendekatan humanistik adalah suatu pendekatan yang menekankan pengukuran dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Tingkah laku manusia yang menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan merumuskan dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut, sehingga individu menemukan jati dirinya melalui berbagai pengalaman yang mengeksplorasi aktualisasi diri pada individu. Nah, jadi konseling dengan pendekatan humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada suatu pemahaman atas manusia. Humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan dirinya. Manusia bebas untuk menjadi apa dan siapa sesuai keinginannya. Manusia adalah makhluk hidup yang menentukan sendiri apa yang ingin dia lakukan dan apa yang ingin dia tidak lakukan. Karena manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas segala apa yang dilakukannya. Asumsi ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sadar, mandiri, aktif, yang dapat menentukan hampir segala aktivitas kehidupannya. Manusia adalah makhluk dengan julukan The Self-Determining Being yang mampu sepenuhnya menentukan tujuan-tujuan yang paling diinginkannya dan cara-cara mencapai tujuan itu yang dianggapnya paling benar dan paling tepat. Nah, yang kedua yaitu konsep inti. Intinya, dalam konseling humanistik ini adalah bagaimana seorang konselor bisa memanusiakan manusia dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dalam diri klien dengan berbagai teknik dan cara yang memungkinkan, sehingga individu menemukan kemampuan yang mereka miliki serta dapat mengaktualisasi kemampuannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pendapat teori menurut para ahli yaitu yang tentang mengenai psikolog humanistik adalah Abraham Maslow, di mana Abraham Maslow menjelaskan bahwa aktualisasi diri adalah proses untuk menjadi segala sesuatu yang seorang mampu menjadi hal tersebut. Selain itu, Maslow juga menjelaskan bahwa aktualisasi diri merupakan puncak dari pemenuhan kebutuhan seseorang. Contoh dari aktualisasi diri tersebut adalah misalnya keberanian untuk tampil menjadi diri sendiri dan mengenali apa yang dibutuhkan oleh diri sendiri. Dengan adanya aktualisasi diri tersebut, seseorang berarti mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan baik. Materi selanjutnya yaitu tentang peran konselor. Nah, konselor memiliki beberapa peran. Yang pertama yaitu fasilitator. Konselor bertindak sebagai fasilitator yang membantu klien untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri, menemukan potensi mereka, dan membuat keputusan sendiri. Yang kedua yaitu reflektor. Konselor mengklarifikasi dan menentukan kembali kepada klien dan sikap yang diekspresikannya. Yang ketiga yaitu pendengar aktif. Konselor mendengarkan klien dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi. Konselor menciptakan lingkungan yang aman dan sportif bagi klien untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas dan terbuka. Yang ketiga yaitu pemberi empati. Konselor menunjukkan empati dan memahami perasaan klien. Yang keempat yaitu modal peran. Konselor menjadi model peran bagi klien dalam hal-hal seperti kongruensi, penerimaan diri, dan lain-lain. Selain peran-peran tersebut, konselor juga sangat berperan dalam yang pertama yaitu membina hubungan baik atau good rapport. Yang kedua yaitu membuat klien bisa menerima dirinya dengan segala potensi dan keterbatasannya. Yang ketiga yaitu merangsang kepekaan emosi klien. Yang keempat yaitu membuat klien bisa mencari solusi permasalahannya sendiri. Yang kelima yaitu mengembangkan potensi dan emosi positif klien. Dan yang terakhir yaitu membuat klien menjadi adekuat atau serasi dan tepat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas tujuan konseling dalam pendekatan humanistik.
Tujuan konseling dalam pendekatan humanistik adalah untuk membantu individu mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih baik, meningkatkan kesadaran diri, dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Pendekatan ini berfokus pada keunikan individu, kesejahteraan psikologis, dan penerimaan diri tanpa syarat. Melalui hubungan terapeutik yang kuat, konselor membantu klien dalam mengeksplorasi dan memahami diri mereka sendiri, mengidentifikasi diri mereka, dan serta kebutuhan dan nilai-nilai pribadi mereka, serta menemukan cara untuk hidup yang lebih autentik dan memuaskan. Selanjutnya, therapeutic relationship dalam pendekatan humanistik. Dalam pendekatan humanistik, therapeutic relationship atau hubungan terapeutik sangat penting. Ini melibatkan empati, penerimaan tanpa syarat, dan kehadiran yang autentik dari konselor. Konselor menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana klien merasa didengar, dipahami, dan diterima sepenuhnya. Hubungan ini memungkinkan klien untuk merasa nyaman dalam menjelajahi diri mereka sendiri, mengekspresikan perasaan, dan mencari solusi untuk masalah mereka. Selanjutnya, teknik atau aplikasi dalam pendekatan humanistik. Ada beberapa teknik atau aplikasi konseling yang digunakan dalam pendekatan humanistik. Yang pertama, refleksi. Jadi, konselor menggunakan refleksi untuk mengulang kembali atau menyajikan kembali pemikiran, perasaan, atau pengalaman klien. Ini membantu klien untuk mendengar kembali dan memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik. Yang kedua, ada empati. Konselor menunjukkan empati dengan sepenuh hati, memahami, dan merasakan dunia klien. Ini menciptakan hubungan yang kuat dan mendukung antara konselor dan klien. Pertanyaan terbuka. Konselor menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong klien untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan lebih dalam tentang pemikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Selanjutnya, pengalaman langsung. Konselor memperhatikan dan menggambarkan apa yang terjadi di sesi konseling. Ini memungkinkan klien untuk mendapatkan wawasan langsung tentang diri mereka sendiri dan dinamika hubungan mereka. Selanjutnya ada fokus pada kekuatan dan potensi. Konselor fokus pada kekuatan sumber daya dan potensi klien daripada hanya pada masalah atau kelemahan mereka. Ini membantu mereka untuk membangun rasa percaya diri dan motivasi klien untuk perubahan positif. Selanjutnya, ketidaklangsungan. Konselor mengeksplorasi ketidaklangsungan antara apa yang klien inginkan dan apa yang mereka alami saat ini, membantu klien untuk menemukan solusi dan membuat perubahan yang diinginkan. Selanjutnya ada kontraktualisasi. Konselor dan klien bekerja sama untuk mengembangkan kontrak atau kesepakatan tentang tujuan konseling dan proses yang akan diikuti. Selanjutnya ada kreativitas dan ekspresi seni. Beberapa konselor menggunakan pendekatan ekspresif seperti seni, musik, atau drama untuk membantu klien mengekspresikan diri dan mengatasi masalah mereka. Jadi, semua teknik ini bertujuan untuk membantu klien mengembangkan kesadaran diri, menerima diri mereka sendiri, dan mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, keterbatasan dalam pendekatan humanistik. Yang pertama, konselor harus memiliki kualitas pengembangan diri yang tinggi. Yang kedua, efektivitas dari teknik konfrontasi dan teknik teater masih terbatas dan belum mapan. Yang ketiga, dianggap sebagai pendekatan yang hanya berpusat pada diri sendiri. Yang terakhir, tidak memiliki dasar teori yang kuat. Selanjutnya, analisis kasus. Dalam kasus Rindi, konselor akan membantu Rindi mengeksplorasi nilai-nilai dan minatnya, serta membantu Rindi memahami bahwa kebahagiaan dan kepuasan dalam karir sangat penting. Konselor juga akan membantu Rindi untuk mengenali tekanan yang ia alami dan mengeksplorasi pilihan-pilihan alternatif yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, sambil tetap mempertimbangkan keinginan ibunya. Mungkin Rindi dapat mencari informasi tentang jurusan atau karir lain yang sesuai dengan minat dan bakatnya, dan membicarakannya dengan konselor serta orang tua untuk mendapatkan dukungan dan pemahaman.